itu akan menghasilkan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi selama pandemi, baik itu yang sudah terjadi yang sekarang ini adalah COVID dan juga Mpox, dan ada ketidakpastian yang sangat besar. Terima kasih. Saya kira garis benang merahnya adalah terkait dengan kesetaraan akses ya. Jadi bagaimana kemudian pandemic instrumen ini harus bisa mengatasi kesenjangan akses yang sudah sempat terjadi di pandemi COVID-19 kalau Indonesia yang dirasakan, dan juga masih terjadi sekarang di beberapa pandemi lainnya seperti Mpox yang terjadi di Afrika. Saya mungkin akan ke Mas Asep lagi terkait dengan persoalan-persoalan tadi Mas Asep. Bagaimana Mas Asep? Ya, terkait dengan persoalan-persoalan tadi Mas Asep, itu kira-kira dari posisi AHF sendiri terkait dengan di kampanye SOS ini, apa saja yang menjadi concern dan juga ingin didesak ke pemerintah? Ya, terima kasih Mas Agus. Jadi tadi disampaikan di bawah oleh Mbak Lutfi ya, sudah cukup komprehensif gitu ya. Jadi sebetulnya posisi AHF sejauh ini juga sama dengan mungkin teman-teman NGO lain gitu ya. Kita ingin mendorong setidaknya pemerintah kita turut aktif bersuara gitu di INB gitu ya. Kita tahu bahwa di hari ini pun sedang ada pertemuan ronde ke-12 di INB terkait dengan pandemic agreement ini. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa sebetulnya pemerintah Indonesia, perwakilan di sana juga sudah cukup aktif gitu dalam menyuarakan kesetaraan dan keadilan ini. Nah di AHF sendiri kita berharap bahwa apa yang tadi disampaikan Mbak ya terkait dengan kepastian bahwa di dalam pandemic agreement itu bisa mencakup setidaknya kalau dari AHF sendiri berharap ada 4 hal. Yang pertama adalah terkait dengan kapasitas produksi regional. Yang kita tahu bahwa di Global South ini kan atau bisa kita katakan di Asia kita untuk produksi vaksin sendiri masih sangat lemah gitu. Itu yang harapan kita bahwa dengan adanya sharing teknologi atau sharing informasi dari negara-negara maju, maka negara-negara di Asia ini bisa memproduksi vaksin secara sendiri, secara mandiri seperti itu. Yang kedua adalah terkait dengan transfer teknologi. Yang juga terkait dengan tadi bagaimana memproduksi vaksin, bahwa dengan adanya transfer teknologi dari negara-negara maju kepada negara-negara yang mungkin berpenghasilan rendah dan berpenghasilan menengah, itu bisa memastikan bahwa negara-negara low atau middle income country ini bisa memiliki kapasitas dalam memproduksi vaksinnya sendiri sehingga bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri ketika nanti menghadapi pandemi seperti itu. Dan yang ketiga ini terkait dengan pembiayaan. Ini yang juga disampaikan oleh Mbak Lutfi tadi bahwa kita berharap bahwa dengan adanya pandemi agreement ini bisa memastikan keterjaminan pembiayaan ketika kita menghadapi pandemi selanjutnya. Nah, ini kita juga mendorong bahwa di dalam pandemi agreement ini bisa ada kepastian gitu. Bagaimana pembiayaan untuk menghadapi pandemi yang akan datang, terutama bagi negara-negara yang tentunya tidak mampu, negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Dan terakhir adalah partisipasi dari masyarakat sipil. Ini juga tentunya kita sebagai lembaga masyarakat sipil, sebagai masyarakat berharap bahwa keputusan-keputusan itu tidak hanya berpangku pada perwakilan-perwakilan dari pemerintah, tapi kita berharap bahwa mungkin dari pemerintah bisa menyaring kebutuhan dari masyarakat, apa pendapat dari lembaga swadaya masyarakat, dari dari masyarakat sipil seperti itu. Itu mungkin 4 hal yang kita dorong bagaimana supaya pandemic agreement nanti yang ditetapkan bisa mencakup 4 hal ini. Mungkin itu Mas dari kemarin kita mengundang sebenarnya Ibu Liza Munira dari Kepala Badan Pembangunan Kebijakan Kesehatan di Kementerian Kesehatan. Namun saya sekali bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi masalah ini gitu. Untuk AHF sendiri, selain di Indonesia, kita juga melakukan kampanye global ini di beberapa negara. Tadi posisinya sudah cukup ya untuk mendorong pemerintah agar bisa lebih aktif lagi di dalam proses perundingan pandemic agreement ini. Gitu. Nah, sedikit tambahan lagi Mas, mungkin di AHF regional lain mungkin bisa ditambahkan informasinya. Adakah yang juga sudah serupa gitu? Kalau di sini kan Indonesia, AHF Indonesia juga sudah berhadapan dengan Kemenkes ya, sudah berkomunikasi, paling tidak sudah mengetahui dan juga sudah dari teman-teman media juga sudah mengetahui.
Di negara mana lagi yang kemudian AHF internasional dan beberapa negara lain itu juga turut menyuarakan ini dan cukup efektif rasanya gitu? Ya, kalau di AHF sendiri seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita ada di 47 negara dan di Asia sendiri kita ada di 10 negara termasuk India. Jadi memang sebagian besar negara ini juga melakukan kampanye yang sama dengan AHF Indonesia. Kita melakukan press conference, juga melakukan op-eds, juga mungkin Twitter rally seperti itu, dan juga mengirimkan surat-surat official letter kepada pemerintah terkait seperti itu. Kemarin di Nepal sendiri mengadakan semacam webinar gitu ya, dan sebelumnya juga di Kamboja juga melakukan hal yang sama, press con dan juga webinar seperti itu. Mungkin itu Mas Ari. Kepentingan di WHO itu seharusnya seperti apa di pandangan masyarakat sipil? Ya, terima kasih. Saya kira kalau proses perundingan itu transparan, terbuka buat semua negara dan juga kelompok masyarakat sipil. Artinya ada draft yang terbuka yang dinegosiasikan itu terlihat, kemudian dan keterbukaan itu nggak cuma antar negara, maksudnya antar para peserta negara, karena kan kayak WHO atau perundingan di PBB itu sebetulnya pesertanya adalah negara, tetapi juga terbuka dengan aktor kelompok masyarakat sipil, sehingga kita bisa melihat draft teks tersebut dan juga terbuka gitu. Jadi maksudnya sekarang, jadi kalau di